Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 15 Oktober 2023. Dianya siapa, boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan menarik energi dari si dia ya. Aku lihat di sini kalian sudah berpisah ya, kalian sudah sama-sama diam, sama-sama menarik diri, memilih untuk tidak peduli ya. Oke. Intinya di sini kalian sudah silent treatment. Ada yang sudah tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan, kalian sudah berpisah. Ya. Sudah tidak ada saling memperhatikan atau memberikan perhatian. Tapi aku lihat di sini orang ini sebenarnya masih cinta kamu ya. Masih jatuh cinta sama kamu, masih mencintaimu tanpa syarat. Orang ini masih sayang sama kamu, masih cinta banget. Tuh kan, ini udah kisses unconditionally love. Terus di sini juga ada love unconditionally love. Jadi kamu masih passion dia masih tertarik sama kamu. Dia ingin merealisasikan perasaan dia terhadap kamu. Aku lihatnya di sini ya. Jadi orang ini sebenarnya masih sayang sama kamu, masih cinta sama kamu. Dan aku lihat di sini akan ada awal baru ya, awalan baru dari si dia terhadap kamu. Ada yang ingin dia akhiri ya. Ada yang ingin dia akhiri dari fase kehidupan dia di sini. Dan dia ingin memulai kembali untuk memberikan situasi terbaru, fase baru terhadap hubungan ini, terhadap kamu, perasaan dia. Jadi dia ini sebenarnya pengen memulai kembali hubungan dengan kamu. Nah, di sini dia ingin memberikan hubungan yang sehat ya, hubungan yang sehat, yang lebih independen ya, membuat pilihan yang sehat dalam cinta dan kehidupan dia. Dia akan lebih self care sama diri dia sendiri. Dia akan lebih mencintai diri dia sendiri. Dia akan lebih menghargai diri sendiri, kayak gitu. Dia akan membuat hidup dia lebih bahagia, termasuk dengan cinta dia. Jadi kalau di sini pilihan dia adalah kamu, dia akan langsung tertuju kepada kamu karena dia cinta pada diri dia sendiri ya. Semakin dia berpisah dengan kamu, semakin kalian punya jarak, ternyata itu menyakiti dia gitu. Jadi di sini agar dia tetap sehat secara emosional, secara mental dia sehat ya, maka dari itu dia memilih untuk mencari hubungan yang sehat bersama kamu. Jadi ada niatan dia ingin rekonsiliasi lagi dengan kamu, dia pengen balikan lagi sama kamu ya. Dan di sini dia akan menawarkan hubungan yang sehat, aku lihat. Nah, dari kamunya juga harus dilihat juga ya. Dia kan pengen punya hubungan yang sehat nih sama kamu. Karena itu di sini ada self love and self care gitu kan. Nah, jadi kalau bisa nggak cuma hanya dia yang menerapkan self love, self care, terus making health choice in love and life, tapi juga terhadap kamu ya. Jadi
jangan hanya cuman dia yang merasa untung balikan sama kamu, tapi kamunya malah menderita gitu ya. Dia ngerasa bahagia terhadap diri sendiri. Intinya di sini jangan ada yang ingin menang sendiri gitu. Dia pengen bahagia, ingin kamu perhatikan terus, tapi kalau kamu ternyata nggak diperhatikan ya sama aja bohong. Itu bukan pilihan yang sehat. Jadi harus win-win ya. Kamu merasa diuntungkan, dia juga merasa diuntungkan. Karena berarti kemarin ini dia saat menjalin hubungan dengan kamu nggak win-win. Mungkin dia merasa bahagia tapi kamu merasa dirugikan. Mungkin kamu selalu perhatian sama dia tapi ternyata kamu tidak diperhatikan sama dia, kayak gitu ya. Jadi harus ada sama-sama saling menguntungkan dalam hubungan ya. Kalau dia datang lagi dia bilang dia akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, ketika dia udah menjadi orang yang lebih baik lagi, dia akan datang ke kamu. Dan memang dia ini nggak bisa bereaksi apapun ketika orang-orang lagi ngomongin kamu kayak gitu ya, atau lagi spill kamu lah, intinya kayak gitu. Ya ada sesuatu yang di sini aku lihat sebenarnya dia menahan rindu sama kamu, cuman nggak bisa dia ungkapkan ya. Dan aku lihat di sini dari perasaan dia ke kamu, dia akhirnya sadar gitu ya, dan lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Aku lihat di sini ya, dia lebih spiritual dan jadi ada sangkut pautnya ya kespiritualan dia itu ya dengan kamu ya. Jadi mungkin ketika kalian berpisah, dia semakin merasa rindu, dia semakin cinta sama kamu, tapi nggak ada jalan gitu ya untuk ke arah kamu. Maka dari itu dia meminta pertolongan pada Sang Pencipta. Makanya di sini dia bilang I'm grateful from the spiritualism. Jadi dia bersyukur ya bisa lebih mengenal tentang dunia spiritual kayak gitu ya. Maksudnya lebih paham lagi, lebih mendekatkan diri lagi kepada Sang Pencipta. My life is not as together as seems, kata dia, karena ketika kalian berpisah, aku itu nggak seperti diriku gitu. Mungkin kamu lihat dia ini bahagia atau dia kayaknya baik-baik saja. No, sebenarnya tidak seperti itu. Kehidupan dia hancur, kehidupan dia hampa, kehidupan dia sepi tanpa kamu. Dia banyak kehilangan, dia banyak merasakan kerinduan ya. Dan sesuatu yang terbongkar ya. Ada sesuatu yang terbongkar dari dia, itu ternyata membuat dia merasa hancur ya, merasa menderita. Entah apa itu, tapi nampaknya orang ini banyak sekali rahasianya ya. Orang ini misterius. Jadi ada yang terbongkar dari sisi dia, dari rahasia dia, dari apa yang selama ini dia tutup-tutupi. Nah, itu sudah terbongkar dan itu ternyata mungkin suatu aib ya. Makanya di sini dia bilang itu membuat dia hancur seperti itu. Aku susun dulu ya. Aku lihat di sini dia merasa bahwa ketika dia datang ya, atau mungkin dia sudah datang. Intinya ketika dia sudah bersama kamu, dia itu akan mengusahakan hubungan ini bisa terjalin. Dan aku lihat juga dia ini ingin hubungan ini menghasilkan ya, gimana sih ngomongnya, membuahkan hasil dari usaha dia terhadap kamu. Dia pengen ada hasilnya gitu ya, dari perjuangan dia yang mungkin hubungan kalian ini sering putus nyambung ya, datang dan pergi. Dan ketika ini dia datang lagi, dia pengen
hubungan ini membuahkan hasil. Dari usaha dia ngedatengin kamu lagi, itu dia pengen ada hasilnya gitu. Intinya dia di sini merasa bahwa dia berjuang lah ya, dia memberikan upaya dalam hubungan ini agar hubungan ini berhasil kayak gitu. Dan aku lihat juga memang orang ini sedang bekerja keras untuk melindungi finansial dia terhadap diri sendiri, terhadap keluarganya, ya, terhadap kamu nantinya, seperti itu. Jadi memang harus ada saling perhatian dan pengertian dari kedua belah pihak ya, karena di sini dia juga sedang berjuang. Jadi mungkin nanti di tengah-tengah jalan akan ada kesalahpahaman di antara kalian ya, mungkin dia punya beban kerja yang akan lebih menguras waktu dia kayak gitu ya, sehingga kurang ada waktu untuk kamu. Nah, kamu juga harus pengertian, kamu harus perhatian juga terhadap dia gitu. Karena di sini juga dia kan lagi mengusahakan secara finansial dia itu baik-baik aja kayak gitu ya. Dan sebenarnya ya, kalau misalnya Eight of Pentacles ini itu kan dia ini lagi berusaha ya untuk menstabilkan finansial. Sebenarnya kalau kamu orang yang risih untuk memulai hubungan dari nol, terutama pada orang yang finansialnya lagi nol gitu ya, lagi merintis kayak gitu, ini sarannya sih ya, saran dari Eight of Pentacles ini lebih akan merasa nyaman jika kamu belum menjalani suatu komitmen dengan orang ini, atau belum bisa dibilang lajang. Lebih baik kalian sama-sama masih melajang aja deh kalau misalkan dia ini masih mengusahakan ya, lagi merintis kayak gitu. Kalau misalkan kamu nggak risih gitu, maksudnya risih kalau kamu itu risih dengan orang ini yang lagi merintis. Sebenarnya sih itu fine aja ya, bukan berarti kamu itu jadinya materialistis, no, bukan. Cuman kayak ya kalau mau punya hubungan itu kan memang harus ada effort yang lebih ya, untuk saling mengerti, untuk saling mengusahakan gitu ya. Nah, sedangkan dia ini juga nggak tahu kedepannya akan seperti apa kayak gitu. Apalagi nih orang kan lagi mengusahakan finansial dia. Dan tadi kan aku udah bilang tuh, mungkin nanti akan di tengah jalan dia akan lebih sibuk sama pekerjaannya, sehingga kamu akan mungkin ada salah paham. Nah, maksudnya itu untuk menghindari itu, kesalahpahaman itu. Jadi kalau misalkan dia benar-benar yang lagi dari nol, sehingganya dia itu benar-benar fokus sibuk sama kerjaan, dan kalau kamu ngerasa nggak nyaman dengan itu, ya lebih baik kalian sendiri-sendiri aja dulu sampai dia ini benar-benar mapan. Karena di sini ada Queen of Pentacles kok. Karena kalau Queen of Pentacles ini sebenarnya ya, ini seorang wanita yang nanti bisa membantu di hubungan ini. Entah kamu ataupun dia yang seorang wanita, intinya ini dia seorang wanita inilah yang akan lebih memiliki keuangan yang stabil. Ya, dia yang bisa nanti ngebantu si pria untuk menstabilkan keuangan kayak gitu ya. Jadi siapa nih yang wanita? Kayaknya kamu ya, atau dia. Pokoknya kalian situasikan aja. Intinya ini kan yang sedang tidak baik-baik keuangannya itu ya si pria ya, atau si dia. Oke. Karena tarot tidak mengenal gender ya, jadi bisa kalian situasikan aja. Intinya orang ini ya yang memiliki perasaan ini itu keuangannya lagi nggak baik-baik aja. Dia sedang mengusahakan semuanya. Nah, tapi aku lihat nanti si pasangannya inilah, si kamulah yang akan bisa menolong dia untuk masalah keuangan. Aku lihat gitu, karena di sini kamulah yang memiliki keuangan yang cukup
berlimpah ya, cukup berlimpah. Bahkan di sini kamu orangnya realistis ya, realistis tentang keuangan, dan berapapun yang kamu hasilkan, aku lihat di sini kamu mensyukurinya gitu ya, kamu menikmatinya. Tapi bukan berarti kamu berfoya-foya, karena aku lihat di sini memang walaupun kamu punya uang lebih, aku lihat di sini kamu orang yang masih berhemat kok ya. Karena dan aku lihat juga di sini kamu itu orang yang nggak suka menghambur-hamburkan uang cuma untuk hal-hal barang-barang yang murah gitu. Kamu pengen punya barang-barang atau apa yang ingin kamu beli, apa yang ingin kamu miliki itu barang-barang berkualitas. Jadi kamu nggak akan hilap mata cuman gara-gara barang itu bagus. Tapi kalau kamu tidak membutuhkannya, kamu dan barang itu pasaran gitu, aku lihat kamu nggak akan terlalu tertarik, karena kamu melihat sebenarnya dari kualitas dan dari kemanfaatannya gitu ya. Jadi kamu nggak suka beli barang-barang murah, makanya di sini kamu berhemat ya. Makanya bisa dibilang walaupun kamu ya gini aja deh, kamu kaya ya, kamu kaya, tapi bukan berarti kamu berfoya-foya gitu. Aku lihat di sini kamu berhemat ya. Nah, jadi seperti itu. Dan aku lihat juga di sini ya, orang ini akan lebih sabar ya, sabar untuk menunggu kestabilan dia, dan menunggu kamu untuk siap menerima dia kayak gitu. Entah gimana nih situasi kalian, tapi nampaknya karena ini dia baru datang lagi ke kamu ya, dia akan lebih sabar untuk menunggu kamu menerima dia lagi seutuhnya kayak gitu ya. Karena ini ya bisa dibilang nanti kalian PDKT-an dulu ya, pendekatan dulu. Dia nggak akan langsung yang langsung berkomitmen dengan kamu, enggak, karena di sini dia harus mendekati kamu dulu, melihat situasi kamu dulu, apakah kamu welcome kayak gitu ya. Intinya orang ini akan lebih bersabar ya, orang ini akan lebih bersabar, terus juga dan akan lebih memperhatikan kamu ya, lebih memperhatikan kamu. Karena aku lihat di sini dia ini sebenarnya cinta sama kamu itu sangat dalam ya, sangat dalam cintanya sama kamu. Jadi di sini dia akan lebih memprioritaskan kamu, memprioritaskan perasaan kamu, memprioritaskan maunya kamu kayak mana kayak gitu. Aku lihatnya di sini, dan aku lihat di sini walaupun dia menunggu dengan sabar ya, keinginan kamu akan keputusan dari hubungan ini mau seperti apa, aku lihat di sini dia tetap merasa nyaman kok, nyaman, aman sama kamu ya. Karena memang karena dia benar-benar cinta sama kamu gitu ya, makanya di sini dia akan menunggu dengan sabar. Dia akan merasa tetap nyaman sama kamu, walaupun mungkin kamu akan cuek-cuekin dia ya. Ya mungkin karena kalian sering putus nyambung ya, jadi kamu mungkin nggak terlalu effort banget lagi ke dia gitu. Tapi di sini karena dia yang cinta banget sama kamu, dia akan menunggu kamu dengan sabar. Dan dia ini juga sebenarnya pengen punya komitmen sama kamu itu yang benar-benar kuat sekarang itu ya, nggak akan tergoyah gitu ya. Mungkin memang situasi dia udah nggak bisa lagi main-main gitu ya. Entah mungkin dia sebenarnya gini, dia ini bisa memilih sih ya, memilih siapa yang ingin dia jadikan pasangan. Cuman gimana, dia cintanya sama kamu gitu. Jadi makanya di sini dia ketika dia baru datang ke kamu ya, dia akan memfokuskan dulu ke kamu. Dan aku lihat juga memang emang dia bisa memilih, tapi ketika dia baru datang dia memang lagi ngefokusin aja deh ke kamu kayak gitu. Ya, namanya orang PDKT-an baru-barunya bertemu lagi gitu. Ya pasti dia akan lebih effort gitu ya, lebih effort. Oke, dan dia sebenarnya pengen punya komitmen yang kuat ya. Dan aku lihat di sini dia datang dengan percaya diri loh, percaya diri banget ya, percaya diri banget. Kemudian ya dia akan mencoba gini,
dia ini pengen punya pasangan yang setara gitu ya, setara. Bahkan di sini kalau misalkan kamu orang yang mapan gitu ya, orang yang kaya gitu, dia juga sebenarnya pengen menyetarakan dengan kamu kayak gitu. Intinya di sini dia pengen punya pasangan yang setara lah dengan dia kayak gitu. The Emperor ini gimana ya? Sebenarnya kalian ini sama-sama mau memperjuangkan ya, sama-sama mau mempertahankan hubungan ini. Kalian ini apa ya, mau memperjuangkannya juga secara dewasa kok ya. Jadi apa yang dia mau akan kamu ikuti, dan apa yang kamu mau akan dia ikuti, seperti itu ya. Intinya di sini mencoba untuk mempertahankan. Cuman memang jadi seolah-olah ini situasi yang dipaksakan ya. Jadi kelihatannya tuh hubungan ini tuh mendominasi. Jadi ada keegoisan di kedua belah pihak ya, karena sama-sama pengen diikutin caranya. Misalnya gini, kamu pengen hubungan ini tuh selalu ada komunikasi, setiap hari harus ada komunikasi. Oke, walaupun dia sibuk kerja, dia akan usahakan itu. Nah, kalau misalkan dia butuh sehari itu ada waktu untuk senggang gitu ya, dia bermain dengan teman-temannya. Nah, kamu juga harus memberikan waktu itu. Nah, kayak gitu ya. Jadi di sini itu misal aja sih, misal ya. Jadi kelihatan bahwa pengen mendominasi ya, satu sama lain pengen mendominasi pasangannya kayak gitu. Jadi adanya tanda-tanda ketidaksepakatan dan ketidakpuasan di dalam hubungan ini karena terlalu memaksa ya. Kelihatan terlalu memaksakan diri gitu ya, untuk biar hubungan ini tuh jadi apa namanya, bertahan. Gimana sih gue ngomongnya, intinya hubungan ini tuh bisa bertahan cuman memaksakan diri. Jadi kelihatannya itu ya, kalian kayak baik-baik aja nih dalam hubungan, tapi ada tekanan mental, tekanan batin, karena kalian harus mengikuti kemauan si A dan si A harus mengikuti kemauan si B kayak gitu ya. Oke, di penampilannya dari hubungan kalian ini kayaknya ya baik-baik aja, kalian sama-sama kayak menyetujui keinginan pasangan masing-masing, tapi sebenarnya di dalam hati itu ada ketidaksepakatan, adanya ketidaknyamanan dari keinginan kedua belah pihak kayak gitu. Tapi aku lihat ya, ketika dia datang lagi nanti ke kamu, dia pengen punya hubungan ini yang sehat kok sama kamu ya, pengen hubungan ini lebih berkembang. Jadi ini suatu kartu keberuntungan, walaupun dia reverse. Kalau misalkan kalian mau ngejalanin hubungan ini sama dia, aku lihat di sini akan ada keberuntungan dalam hubungan kalian. Bahkan di sini ada peningkatan hubungan untuk berkembang menjadi hubungan yang lebih sehat daripada yang kemarin, asal kalian mau sama-sama berjuang dan nggak ada lagi tekanan di antara kalian gitu ya. Sama-sama mau memaafkan, sama-sama mau melepaskan kecemasan, kebencian di antara kalian. Yang berlalu udah biarkanlah berlalu gitu. Memang dulu penuh dengan perselisihan, penuh dengan pertengkaran, tapi ketika dia nanti datang, aku lihat di sini dia udah berani untuk effort lagi ke kamu, dan dia sudah memaafkan apa yang pernah terjadi di masa lampau. Jadi kalau misalkan kamu masih mau ngejalanin hubungan dengan dia, kamu pun harus bisa memaafkan dia, kamu pun harus melepaskan kebencianmu, kamu pun harus melepaskan amarahmu ya, kecemasan kamu, ketakutan kamu terhadap hubungan ini, terhadap dia kayak gitu. Dan intinya di sini jangan lagi ungkit-ungkit masa lalu. Apapun yang sudah terjadi ya udah biarkan terjadi, jadikan itu suatu pelajaran kayak gitu. Kalaupun ada sesuatu nih yang dia tutup-tutupi, entah itu aib ataupun apa yang mungkin nggak masuk nalar kamu, nggak masuk dengan
etika kamu gitu ya, sesuai dengan ajaran budaya kamu gitu ya, atau agama kamu gitu. Cobalah untuk memahami ya, atau menyelaraskan gitu. Kalau misalkan sekiranya kamu mau memaafkan tentang aib dia ataupun apapun lah masa lalu dia yang dia tutupin ini dari kamu gitu ya, sekiranya masih bisa lah ya untuk gini, kalau misalkan kamu punya hati yang besar untuk memaafkan, ya lebih baik udahlah dimaafin aja gitu, dan ya udahlah gitu ya, itu sudah terjadi. Dan kamu lihat kalau misalkan dampaknya sampai sekarang ini masih terlihat gitu ya, misal gini, dia ini dulu suka open BO misal ya, misal seperti itu. Kalau dampaknya sampai sekarang misalkan dia punya suatu penyakit seksual, ya oke, kamu bisa berakhir aja dengan dia gitu. Itu toh kedepannya pun kamu akan baik-baik saja gitu. Karena di sini akan dijamin kamu lajang pun kamu akan baik-baik saja. Tapi kalau misalkan dampaknya tidak seperti itu, misal ya, maksudnya resiko kesininya itu nggak seperti itu ya, dia nggak punya penyakit seksual, atau dia tidak, intinya dia tidak merugikanmu, oke lah, masih bisa kamu di taraf bisa di taraf memaklumi ya, kamu bisa memaklumi dia ya. Mungkin dulu dia pernah nakal, tapi kan dampaknya ternyata sampai sekarang pun tidak ada dampak yang begitu besar sehingganya bisa merugikan kamu, ya oke, ini bisa kamu maafkan ya, dan kamu bisa menjalin hubungan lagi dengan dia, dan itu akan terjalin hubungan yang bisa berkualitas, aku lihat di sini ya. Cuman aku lihat memang ketika dia datang memang dia belum siap untuk kamu ajak komitmen ya. Orang ini memang belum siap untuk kamu ajak komitmen karena itu tadi, dia belum siap secara materi ya. Dan dia juga sebenarnya belum ada kepercayaan diri yang kuat kok ya, walaupun dia berani, karena keberanian dia datang ke kamu lagi itu karena dia cinta ya. Tapi kalau tentang keberanian untuk berkomitmen kayak ke suatu pernikahan, aku lihat belum ada keberanian karena dia di sini belum juga mendapatkan titik kebahagiaan hidup juga gitu ya, karena kan finansial dia juga belum baik-baik aja kayak gitu. Makanya dia datang bukan karena dia udah siap dari segala hal, karena di sini aku lihat King of Pentacles-nya masih reverse ya. Jadi dia masih memenuhi hasrat dari perasaan dia ke kamu, makanya dia datang. Tapi kalau untuk menawarkan suatu pernikahan aku lihat sih dia belum siap ya, belum siap dia. Dan ketika dia datang pun ya, walaupun dia cinta di sini, aku lihat entah ini dari kamu ataupun dari dia masih ada energi manipulatif, masih ada keegoisan, masih ada kecemburuan ya. Ya mungkin ini dari faktor kalian masih sering mengingat-ingat masalah yang kemarin-kemarin gitu. Jadi ya mungkin dia ini datang ke kamu juga tiba-tiba gitu ya, sehingganya kamu nggak siap nih untuk menyambut dia, atau kamu harus gimana nih terhadap dia. Jadi kamu kayak masih bertanya-tanya, ngapain nih dia datang lagi, mau apa nih, kamu masih meragukan dia gitu. Jadi masih ada King of Pentacles ini, masih ada kecemburuan juga, dianya belum stabil, dia juga belum mencapai kebahagiaan juga dalam hidup kan, maksudnya itu ya secara materi kayak gitu. Dan ya mungkin dia ini juga masih sifatnya manipulatif ya, masih ada kemanipulatifan dari dia, entah apa tuh yang masih dia sembunyikan juga gitu. Atau mungkin ego dia mungkin terlalu tinggi ya, jadi dia nggak mau
uh, terlihat jelek di mata kamu kayak gitu. Jadi dia masih bermain drama di sini kayak gitu ya. Intinya di sini orang ini masih belum stabil deh. Kalau misalkan mau kamu ajak tentang ke suatu pernikahan, ya di sini dia datang karena dia masih mencintai kamu. Oke, dia di sini aku lihat kamu akan melihat dia itu lebih segar ya, lebih segar. Bahkan di sini dia akan memberikan perasaan yang baru dan segar ya. Intinya ada yang beda lah dari dia ini. Dia lebih bersemangat, dia lebih effort ke kamu. Intinya di sini dia ada peningkatan ya, peningkatan level dari dia. Mungkin dulu dia itu jarang banget komunikasi sama kamu. Ketika dia datang lagi sekarang nih dia yang selalu ngajakin kamu untuk berkomunikasi seperti itu. Atau apa nih yang kemarin tuh kamu ngerasa dia kok kurang effortnya ya, apapun itu. Nah di sini ketika dia datang lagi nanti ke kamu, orang ini akan lebih effort walaupun ya sedikit ya, walaupun, tapi intinya ada peningkatan, ada perubahan ya. Entah mungkin dia dulu itu orangnya canggungan, orangnya pendiam, nah sekarang lebih banyak ngomong kayak gitu ya. Dan sekarang lebih terbuka, nah kayak gitu ya. Intinya orang ini datang nanti dengan apa, nuansa yang fresh ya, lebih ceria, lebih berani, nah kayak gitu. Dan aku lihat di sini intinya lagi, aduh udah berapa kali nih aku ngomong intinya, nanti di komen. Orang ini ya sudah mengalami transformasi dan bisa membuat hubungan ini berkembang ya. Jadi kemarin kalau hubungan kalian stuck ya, sekarang akan ada kemajuannya nih ya mungkin karena dari dianya itu udah sekarang ini udah banyak ngomong gitu ya, banyak ngajak kamu berinteraksi seperti itu, akhirnya ya ada perkembangan lah di dalam hubungan ini kayak gitu. Cuman nih ya, ada pesan dari Ace of Cup ini, hindari kejadian yang membuat kalian sering berselisih paham. Apapun itu, sekecil apapun itu yang menurut kalian akhirnya nanti akan bertengkar atau berselisih paham, akhirnya jadi masalah yang rumit, hindari itu. Sekecil apapun ya, misalkan kayak gini, dia nanti di tengah-tengah tuh dia sibuk kerja, akhirnya kamu dengan dia jarang lagi komunikasi, udah maklumi aja gitu. Yang penting kamu lihat memang dia benar-benar kerja, tidak bermain hati, ya udah gitu, maklumi aja gitu, pahami aja gitu. Tapi kalau misalkan kamu lihat dia ada gerak-gerik, ternyata main hati, nah baru kamu bertindak. Nah makanya di sini aku bilang kamu jangan terburu-buru mengambil keputusan ya, atau menaruh hati ke dia, atau baperan ke dia ya. Ikuti aja dulu alurnya, ikuti prosesnya. Kalau misalkan dia ada niatan baik untuk berkomunikasi lebih intens dengan kamu, ya sambut aja gitu. Kalau misalkan di sini dia memang belum siap berkomitmen, tapi dia mau mengeksplor, mengapresiasi perasaan dia ke kamu, ya udah gitu, sambut aja. Selagi dia tidak merugikan kamu, ya welcome aja. Tapi kamu jangan terburu-buru untuk menaruh hati ke dia gitu ya. Kita lihat dulu prosesnya ke depan seperti apa gitu ya. Karena di sini kan masih ada manipulatif dari dianya, masih ada kecemburuan juga di dalam hubungan ini. Kamu pun masih shock ya, masih kaget gitu, tiba-tiba dia datang. Kamu pun masih belum tahu nih orang ini mau ke arah mana, datang ini mau ngapain gitu ya, mau ke arah mana nih tujuan dari hubungan ini, atau dia datang ini tujuannya mau dibawa kemana nih gitu kan, kamu belum tahu juga. Apalagi dia juga secara finansial belum baik-baik saja, dan belum ada kesiapan dari dia untuk berkomitmen, untuk pernikahan juga belum ada kayak gitu. Oke,
aku lihat masih ada kerapuhan ya di dalam hubungan ini, jadi masih gampang ya masih ada, ya gimana ya ngomongnya, rapuh, goyah ya. Hubungan ini tuh masih ya belum kuat lah ya, karena ya itu tadi masih ada kecemburuan, finansial juga kurang baik. Ini juga dia kan baru namanya baru bertransformasi, jadi bakalan ada ujian-ujian untuk apakah dia akan istiqomah, kalau istiqomah ya, akan tetap pada pendirian dia yang sekarang, lebih akan terbuka sama kamu, atau karena ujian nantinya ya, pasti nanti akan ada ujiannya kan ya, namanya juga baru berubah. Setiap perubahan itu pasti akan ada ujiannya. Nah, ketika nanti akan ada ujian, entah apa itu ujiannya ya, mungkin karena dia akan lebih sibuk kerja lagi. Nah, itu kan ya hubungan kalian akan goyah lagi. Makanya aku bilang ini hubungannya masih rapuh, hubungannya masih bisa goyah lagi gitu ya. Jadi itu tadi pesannya, jangan mengungkit-ungkit atau ngebahas ya. Intinya di sini hindari aja apapun kejadian, apapun masalah yang bisa menjadi rumit ya. Walaupun itu hanya hal sepele, hindari ya. Apalagi di sini apapun yang itu sifatnya atas dasar penilaian emosi dan insting ya. Misalkan gini, dia sibuk kerja, terus gak ada komunikasi nih kan ya, dia jarang, akhirnya renggang nih komunikasinya dengan kamu. Tahu-tahu kamu punya feeling, punya insting kalau dia ini main hati gitu. No, jangan dibahas ya. Kalau kamu masih mau hubungan ini tetap stay sama kamu ya, kalau dia pengen kamu tetap stay dengan dia, dia ke kamu, kalau dia pengen tetap stay ke kamu ya, jangan dibahas tentang insting ataupun perasaan apapun ya. Jadi udah hargai aja dia, percaya aja sama dia gitu ya. Kecuali kalau memang dia bilang atau mengungkapkan bahwa dia udah deket sama yang lain, dia lebih nyaman dengan yang lain, oke, lepaskan kayak gitu ya. Jadi di sini harus adanya saling percaya, harus ada saling memaklumi, memahami juga ya. Dan aku bilang tadi, jangan terlalu cepat-cepat menaruh hati pada dia. Walaupun dia datang bukan berarti kamu langsung bucin, kamu langsung terlalu berekspektasi yang gimana gitu ya. Lihat aja dulu prosesnya. Ini seperti itu ya. Jadi seperti itulah ceritanya. Mudah-mudahan ini resonate dengan kalian ya. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Aries. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ya ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini memang pembacaan untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.